Di laga ini yang menentukan adalah ada kartu merah yang membuat Persib Bandung agak sulit berkembang. Yang kedua, menurut gua agak gimana ya, permainan Persib Bandung hari ini sulit karena dengan lini pertahanan di tengahnya dari Malut ini sangat kuat, membuat Tyron hampir di hari ini tidak terlalu banyak pergerakan. Nah Bang Raden, tadi banyak banget Bang Raden yang kayak pesimis nih. Persib Bandung bukan pesimis sih Bang Raden. Banyak waktu kita live Bang Raden, banyak yang kayak aduh gimana nih Persib Bandung kalah apa gimana. Harusnya respon positifnya gimana Bang Raden? Ya kalau menurut gua lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Bang Raden, juara yang tertunda untuk Persib Bandung nih harus mengakui keunggulan dari Malut sebagai tim promosi. Dan kita coba ulas nih Bang Raden untuk pertandingan barusan Bang Raden antara Malut melawan Persib Bandung, yang Persib Bandung akhirnya menunda kegagalan juaranya pada hari ini Bang Raden. Nah untuk itu gimana Bang Raden untuk pertandingan untuk babak pertama? Kenapa Gaston Castaner nggak main di awal nih Bang Raden? Ya kalau untuk starting line up, gua rasa Persib Bandung masih tetap mempertahankan waktu kemarin menang lawan Sleman ya. Tapi kali ini lawannya berbeda, Bil. Adalah Malut sebagai tim promosi yang luar biasa. Ya gue juga sedikit heran melawan dari tim Malut ini, harusnya ada penyerang yang bisa menjadi membuka jalan lebar Ciro Alves atau Tanda Pino ya. Kalau Rian Kurnia kan bukan tipikal target man. Ya itu yang agak sedikit membingungkan di sana. Ya kalau tadi mungkin awalnya Gaston Castaner itu akan membuat perbedaan di babak pertama. Karena babak pertama menurut gua dua tim ini sama-sama hati-hati, Bil. Peluangnya tidak banyak dari pemain ya. Bahkan tadi ada peluang dari Rian Kurnia sudah 1 lawan Dida, tapi tidak berhasil konversi gol. Ya dengan babak pertama yang gua rasa jalannya memang berhati-hati dari kedua tim, ya wajar saja dengan skor 0-0. Tidak ada perubahan. Dan itu layak banget ya untuk 0-0 sementara. Oke. Nah, setelah turun minum Bang Raden di babak kedua, gol malah mengubah nih kedudukan. Biasanya Persib babak kedua ini bisa lebih baik, tapi ini nggak bisa berbuat banyak. Kenapa nih kira-kira Bang Raden? Ya emang pada dasarnya Persib Bandung kalau bermain babak kedua lebih baik biasanya ya, bahkan bisa sering comeback. Di laga ini yang menentukan adalah ada kartu merah yang membuat Persib Bandung agak sulit berkembang. Yang kedua, menurut gua agak gimana ya, permainan Persib Bandung hari ini sulit karena dengan lini pertahanan di tengahnya dari Malut ini sangat kuat, membuat Tyron hampir di hari ini tidak terlalu banyak pergerakan. Sedangkan untuk Ciro Alves juga sangat sulit ditutup dua pemain dengan lawannya Yakob Sayuri juga, Yance Sayuri. Ya bagaimana cara Malut sebenarnya meredam lini penyerangan dari Persib Bandung ini sangat tak efektif. Harus diakuin jempol bahwa Coach Imran meracik tim ini luar biasa untuk pertandingan melawan Persib Bandung di kandang sendiri. Itu menurut gua dua faktor yang membuat akhirnya Persib Bandung sulit menang di hari ini. Nah kita ngomongin gol dari Malut nih Bang Raden. Gimana menurut Bang Raden gol ya pemain Malut ini dengan sundulan Bang Raden? Peluang yang mungkin hampir satu-satunya yang mengarah ke gawang Dida ya. Dua sih, ada yang penalti. Tapi peluang ini akibat tidak adanya lompatan dari Gaston Castaner yang mengawal Wahyu Prasetyo. Wahyu Pras sudah melompat duluan dan akhirnya terjadilah gol tersebut. Gol ini sangat baik ya, Gil. Wahyu Prasetyo memang salah satu back biasa bermain di tengah, tapi kali ini bermain di sektor sebelah sayap jadi wing dan memberikan kontribusi juga menjadi gol. Gol tersebut sangat luar biasa yang bisa merubah keadaan motivasi pemain-pemain di Malut United. Sedangkan kalau untuk Persib Bandung gol itu harusnya sebagai penyentak gitu ya. Sebelum Ciro kartu merah ya. Tapi balik lagi dengan pertahanan yang sangat solid di laga ini, di laga Kihera ya di Stadion Malut United, sangat baik yang membuat Persib Bandung tidak banyak berbuat di hari ini. Nah akhirnya kita tahu Bang Raden Ciro Alves terkena kartu merah nih setelah VAR cek. Apa keputusan wasit menurut lo nih Bang Raden? Apakah ini yang membuat kalah Persib? Sebenarnya gini Bil, kalau kita berdasarkan dari peraturan di IBAF ya, kalian bisa cek sendiri nanti kawan-kawan. Cek peraturan di, gue sudah mengecek di sini ya, di Law of 12 Foul and Misconduct, di mana serious play atau pelanggaran serius atau violent conduct atau tindak kekerasan. Sebenarnya memang tipikal Ciro adalah bukan tipikal seorang yang emosian. Ya. Namun terjadi hal yang di kotak penalti saat melakukan serangan Persib Bandung, memang ada unsur sikutan. Ya. Baik sengaja atau enggak sengaja. Nah, di sini gue bacakan peraturannya.
Jadi meskipun tindakan menyangkut tidak sengaja, jika wasit menilai kontak tersebut membahayakan keselamatan lawan atau menggunakan tenaga berlebihan, maka kartu merah bisa tetap diberikan. Jadi sebenarnya ada unsur sengaja atau tidak sengaja, dan kalau memang berakibat fatal bisa mencederai lawan, itu bisa saja dibikin kartu merah. Betul. Jadi menurut gua keputusan wasit itu benar. Sudah benar sesuai dengan IBAF ya. Oke. Namun memang yang disesalkan adalah kejadian waktu Beckham Putra mimisan. Oke. Ya. Dan di situ wasit tidak memberikan untuk melihat VAR checking atau apa, itu masih bisa diperdebatkan. Oke. Namun kalau untuk Ciro Alves ya sesuai dengan regulasi dari IBAF. Tapi kalau yang tadi Beckham Putra mengalami mimisan Bang Raden, itu kenapa nggak mesti harus cek VAR juga gitu kan? Harusnya dicek juga kan. Perdebatan di sana. Betul. Oke Bang Raden. Nah, dengan kartu merahnya Ciro Alves nih Bang Raden. Harusnya sisa pertandingan ini Ciro Alves masih bisa lah bermain 2-3 pertandingan Bang Raden. Ya, tergantung dari hasil dari Komdis nanti, Bil. Biasanya kan 4-5 hari ada keluar Komdis nih. Apakah Ciro Alves dianggap dengan unsur kesengajaan atau kamu menginginkan nanti dikurangi hukumannya? Kalau misalkan kita amit-amit cabang bayi nih, kalau misalkan Ciro Alves hukumannya 3 kali, maka dia sudah mengakhiri musim ini bercepat. Karena sisa lagi tinggal 3 partai ya. Dan apalagi dengan dia sudah menyatakan perpisahan, ya mungkin dia akan itu laga terakhir ya di Persib Bandung. Nah, oke. Malut sebagai tim yang hampir tidak pernah kalah nih di 15 partai, apakah yang membuat seperti ini Bang Raden? Salah satunya menurut gua kepaduan tim ini, Bil. Kepaduan tim atau kekompakan tim ini menurut gua. Ya, di mana kalau kita lihat melawan Bandung ya, kompak sekali dalam lini pertahanan, membuat kuat sekali. Dan hanya mengadakan Cino atau Diego Martinez dengan Yakob Sayuri sudah dampak memberikan ancaman. Ya, ini maksud gua 2 pemain depan saja bisa efektif dan sisanya bertahan untuk melawan tim yang calon juara. Jadi gua rasa kekompakan tim yang diatur oleh Coach Imran Nahrawi, bahkan Coach Imran juga kan dari Liga 2, sudah mengetahui karakteristik tim ini seperti apa. Jadi membuat Malut itu wajar saja dengan banyaknya pemain baru bintang di Malut ya, memberikan gampang sekali untuk Coach Imran untuk meracik squad ini lebih baik lagi. Dan ini terbukti sampai pekan ke-31 yang akhirnya Malut bercengger di papan atas saat ini. Oke, kita ngomongin tadi Malut udah bersaing di papan atas nih, Bang. Dengan hasil ini persaingan di papan atas gimana nih klasemennya, Bang Raden? Terutama untuk tim 2, 3, 4 kali ya. Memang semakin luar biasa persaingannya. Kalau nggak salah Malut dengan hasil ini 47 poin menambah 3 jadi 50 poin. Ya, mendekati namanya Persebaya yang belum bertanding lawan Persik Kediri nanti. Dengan 53 poin kalau nggak salah, dan Dewa 54. Bisa saja masih tersisa 3 partai ini, Bil. Bisa saja tiba-tiba kalau misalkan 2 partai di atasnya, 2 tim di atasnya terpleset, bisa saja jadi Malut mewakili Indonesia di ajang Asia. Makanya ini salah satu bentuk luar biasa apresiasi untuk satu-satunya wakil pelatih dari Indonesia, Bil, Coach Imran, yang harus diberikan apresiasi di musim ini. Iya. Nah, Bang Raden, tadi banyak banget Bang Raden yang kayak pesimis nih. Persibandung bukan pesimis sih, Bang. Banyak waktu kita live Bang Raden. Banyak yang kayak aduh gimana nih Persibandung kalah apa gimana. Harusnya respon positifnya gimana, Bang Raden? Ya kalau menurut gua teruslah mendukung tim kesayangan kalian, karena sebenarnya peluang itu masih ada. Peluangnya masih lebar. Guys. Karena Persib Bandung sehabis ini akan menghadapi Barito Putra. Betul. Dan bermain di kandang sendiri. GBLA. Dan mungkin ibarat kata kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda. Betul. Dan mungkin nanti menang melawan Barito Putra, maka lebih luar biasa lagi euforianya. Karena di kandang sendiri, Bang Raden. Dengan dukungan ribuan para boboto, para Viking. Jadi seharusnya dengan kekalahan ini sebenarnya kalian tidak terlalu kecewa dengan kekalahan Persib Bandung. Karena Persib Bandung adalah tim terbaik di musim ini ya. Dengan kalau nggak salah baru 2 kali kekalahan selama berjalan. Jadi terus dukung support kalian tuh dengan cara terus mensupport. Jangan kalian menghujat pemain intinya. Betul. Mungkin gara-gara Ciro Alves kali ini kartu merah itu kan bisa saja. Tapi jangan dihujat. Ciro Alves itu mencintai Persib Bandung luar biasa. Betul. Nah makanya menurut gua udah tenangkan pikiran kalian dulu. Masih ada partai berikutnya. Memang laga tersebut juga laga hidup mati Barito di lawan Persib Bandung. Tapi setidaknya dampak positif dengan dukungan kalian stadion itu akan memberikan peluang juara lebih besar. Oke, nah sedikit nih kita ngomongin juga tadi pertandingan antara Dewa melawan Barito. Juga nih kayaknya kehabisan bensin nih Dewa nih. Gimana Raden pertandingan Dewa melawan Barito? Sedikit jokes. Jadi kita lagi live. Wah Bang, Dewa kebanyakan oplosan sih makanya kehabisan bensin. Tapi sebenarnya gini sih, kalau dari segi sepak bola bukan masalah kehabisan bensin. Akan tetapi taktikal dari Jan Olde ini udah mulai terbaca dengan tim-tim lawan. Pasti di setiap partainya melawan Dewa
tim-tim yang dihadapi akan memperkuat di lapangan tengahnya. Yeah. Dan terbukti laga melawan Barito Putra, mereka ini terlalu jarak antara tengah dengan belakangnya rapat, membuat akhirnya pergerakan pemain yang hebatnya, Jaja, Taisi Marukawa, Masidoro, tidak bisa berbuat dengan satu touch, ya, satu-duanya. Jadi agak kesulitan. Makanya gue bilang bukannya kehabisan bensin, tapi udah mulai terbaca taktikalnya. Yeah. Nah, tinggal harus ada perubahan dari Dewa ini sendiri, dari pelatih Jan Orde. Buat gue ada mungkin variasi baru lah yang membuat ya tadi sebenarnya sudah dilakukan ya pertandingan melawan Barito. Ya di babak kedua akhirnya ya ada gol ya. Dengan babak kedua kan selalu bermain umpan lambung karena kesulitan untuk menusuk di tengah. Akhirnya umpan lambung dan Egy memberikan assist kepada Masidoro. Tadi sama. Ya, dengan laga itu sebutnya bukan kehabisan bensin, tapi melainkan sudah mulai terbaca taktikal Jan Orde. Oke, untuk klasemennya gimana nih untuk Dewa dan Barito, Raden? Ya, Dewa sendiri pun masih berada di peringkat kedua klasemen sementara sebelum nanti Persik Kediri melawan Persebaya dengan total poin 54. Sedangkan Barito sendiri juga masih berada di zona yang rawan sekali. Apalagi menghadapi Persib Bandung nanti. Ya, kalau dibilang partai final, ya udah final banget nih buat Barito Putra menghadapi Bandung. Karena nanti kalau misalkan Barito Putra ini saja dengan hasil 30 ini, Bil, dia bisa terlempar ke zona delegasi asalkan Semen Padang meraih kemenangan melawan Madura. Jadi nanti akan keluar nih Semen Padang, bukan malah justru Barito berada di zona delegasi. Tapi setahu gue sih di Liga 1 ini Barito Putra selalu menjadi tim yang sangat-sangat untung sekali selalu keluar dari zona delegasi. Iya. Oke, kita ngomongin Man of the Match pertandingan Persib Bandung Malut melawan Persib Bandung, Raden. Malut. Kalau menurut gue ya Wahyu Pras. Ya, dengan bermain bukan sebagai center back murni, melainkan sebagai wing back, dan berhasil mencetak gol, memberikan dampak 1-0, ya dia Wahyu Pras layak banget sebagai Man of the Match. Oke, dari Persib Bandung mungkin Raden ada? Ya, di laga ini asli ya, bukannya gue menjelekan, tapi memang Persib Bandung tidak bermain dengan kondisi maksimal. Dan mungkin menurut gue tidak ada pemain yang Man of the Match dari Persib Bandung. Tadi tidak ada yang lebih maksudnya kreasi peluangnya jarang sekali. Seperti Tyran Delpino pun juga nggak banyak peluang. Jadi menurut gue untuk hari ini memang udah layak Wahyu Pras. Tidak ada lain lagi. Oke, Raden. Oke, tidak lupa tadi kita juga ada sedikit lihat Raden penampilan Febri. Gimana menurut Raden pertandingan Febri setelah lama cedera, Raden dengan dua kali turun ini pertandingan Persib Bandung terakhir. Gimana menurut Raden tenang? Ya, Febri Haryadi bermain dengan kembali mainkan dengan menit akhir ya. Bahkan tadi di laga tersebut tampaknya juga belum terlalu berbuat banyak dan masih banyak kesalahan dari Febri. Butuh waktu lagi nampaknya untuk penyesuaian di Persib Bandung. Setelah habis cedera, tinggal bagaimana koordinasi dengan chemistry dengan pemain-pemain yang sudah starting line up lama nih. Ya, tinggal kalau dia sudah bisa menyesuaikan kondisi dengan starting line up yang pemain-pemain yang ada, maka dia akan kembali ke top performance. Itu aja sih. Oke, mungkin pembahasan kita itu aja Raden untuk pertandingan tadi Malut melawan Persib Bandung dan Dewa melawan Barito, Raden. Untuk nextnya kita tunggu aja pertandingan seru Persib Bandung yang akan menjamu Barito, Raden. Nah, mungkin ini poinnya saatnya ya kan. Ya, kalau bisa Persib Bandung di kandang sendiri di GBLA di depan ribuan para penonton Bobotov, ya kan Raden, bisa meraih kemenangan dan dipastikan juara Raden di depan penonton sendiri dengan euforia yang sangat luar biasa Raden yang kita kalau gue sih gue pikir dengan kekalahan ini nggak ada efeknya banget. Betul. Masih luas banget, masih jauh banget lah jaraknya Raden. Ya mungkin gitu aja Raden dan kita ucapkan terima kasih para supporter dari Persib Bandung, dari Malut, dari Dewa, dari Barito dan semua para supporter yang udah hadir juga di live streaming kita tadi Raden. Dan jangan lupa kita juga informasikan para supporter baik yang ada di Jakarta juga Raden. Tadi ada tuh supporter dari Jakarta, pendukung Persib Bandung, dari Tangerang Selatan juga, baik mau datang nih ke podcast kita boleh aja, kita terbuka Raden di sini ya untuk nobar bareng kita, untuk live reaction bareng kita. Dan jangan lupa jika kalian untuk mendukung support channel kami boleh aja masukkan barang produk sponsor buat kalian kita promosiin di sini. Dan jangan lupa like dan komentarnya jika ada kata-kata kita yang salah Raden. Kita bukan siapa-siapa, kita manusia biasa, wajar saja kalau kita ada kesalahan kata ya, baik di live maupun di konten kita, Bil. Iya, dan jangan lupa di subscribe, itu paling penting. Oke, mungkin gitu aja. Salam respect, salam sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.